The number you have dialed has been changed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Dina Bahiro, NIM 20202040069. Pada kali ini, saya sebagai moderator pada diskusi mata kuliah Kitab Al-Ilm tadi yang berjudul Langkah-langkah mendeskripsikan seseorang dalam bentuk tulisan, kaidah penulisan, dan jenis-jenis mufradat yang mutarodif. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas 6 materi. Yang pertama, langkah-langkah mendeskripsikan seseorang dalam bentuk tulisan. Yang kedua, kaidah penulisan. Yang ketiga, jenis-jenis mufradat yang mutarodif. Yang keempat, pendapat ulama tentang taroduf. Yang kelima, sebab-sebab adanya taroduf. Dan materi yang terakhir adalah faktor-faktor taroduf dalam bahasa Arab. Kepada pemateri pertama, Rahmat Ilham, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmat Ilham, NIM 202020204086. Di sini saya akan menjelaskan masalah langkah-langkah mendeskripsikan seseorang dalam bentuk tulisan. Sudah kami buat di dalam makalah kami ada beberapa macam atau langkah cara untuk mendeskripsikan seseorang. Di antaranya, yang pertama kita harus mengamati orang-orang yang real. Seperti dialog, kita harus mengamati orang-orang yang real ini supaya dapat mereplikasi realitas itu dengan kata-kata. Jadi kita ambil pulpen atau pensil dan selembar kertas, kemudian kita pergi ke tempat umum. Di sana kita mengamati orang-orang asing di tempat umum tersebut, seperti di mall atau kedai kopi atau bahkan di perpustakaan. Jadi kita tulis deskripsi mereka, seperti apa yang mereka pakai, apa warna rambut mereka, bagaimana cara mereka berjalan, apakah mereka melangkah dengan percaya diri atau membungkuk dan tak ingin menarik perhatian, apa kebiasaan aneh yang kita amati, apakah mereka mengetukkan jari ketika meminum kopi, apakah mereka menggigit-gigit pulpen, apakah mereka tertawa sendiri. Semua itu harus kita amati, lalu kita deskripsikan. Kita tidak harus menulis secara keseluruhan apa yang telah kita amati. Ketika kita sedang mengamati, cukup tuliskan beberapa catatan saja sebagai gagasan untuk kita nanti. Semua pengamatan tersebut memberitahu kita sesuatu tentang seseorang yang kita amati akan membutuhkan bila mendeskripsikannya. Yang harus kita perhatikan keluarga dan teman-teman kita. Mereka semua pasti memiliki kebiasaan dan kepribadian yang sudah tidak asing lagi atau yang sudah biasa untuk kita. Jadi kita mulai menuliskan semua itu dari orang-orang yang terdekat atau orang-orang di sekeliling kita. Kita deskripsikan orang-orang yang kita kenal supaya kita bisa menjadi bahan latihan untuk menjadi yang lebih baik lagi atau yang lebih bagus. Yang kedua yaitu kita harus membaca deskripsi dari si penulis yang kita kagumi. Dari kita membaca deskripsi yang kita kagumi ini, kita bisa meniru mereka dengan persis, tetapi untuk mencari tahu apa yang berhasil untuk mereka dan mengapa cara itu berhasil. Menganalisis karya orang lain penting untuk memberi gagasan supaya karya kita menghasilkan sesuatu yang serupa.
Ini ada sebuah contoh. Bagas memiliki rambut gelap dan tulang pipi yang bagus. Ia menggunakan sepatu kulit ular, atau setidaknya mungkin ia mengenakan sepatu. Dan lidahnya sering melakukan hal-hal yang sangat aneh. Dan ketika lupa diri, ia memiliki kecenderungan untuk mendesis. Ia juga tidak banyak berkedip. Dari deskripsi ini menggambarkan ciri-ciri fisik, tetapi meninggalkan sebagian besar formasi kepada pembaca. Apa yang diberikan deskripsi tersebut adalah menyoroti atau perbedaan Bagas, karena sebenarnya Bagas adalah setan. Hal lain yang dapat dipetik dari kutipan satu ini, Bagas mengenakan pakaian yang bagus atau sepatu kulit ular. Ia mencoba menyesuaikan diri untuk menjadi manusia, tetapi tidak cukup berhasil dan ia tidak selalu bisa mempertahankan kendali dirinya. Di sini juga ada sebuah contoh. Tiba-tiba Frodo memperhatikan seorang pria berpenampilan asing dengan wajah keras dimakan cuaca. Duduk dalam bayangan dekat dinding, juga sedang mendengarkan obrolan para hobbit dengan penuh perhatian. Di depannya ada gelas logam tinggi, dan ia mengisap sebatang pipa bertangkai panjang dengan ukiran aneh. Kakinya dijulurkan ke depan, menunjukkan sepatu boot tinggi dari kulit lentur yang pas sekali. Tetapi tampaknya sudah sering dipakai dan sekarang dikotori oleh lumpur yang kering. Mantel kain hijau tua yang sudah usang karena perjalanan menutup rapat tubuhnya. Dan meski ruangan itu panas, ia memakai tudung menutupi wajah. Namun kilatan matanya dapat terlihat ketika ia memperhatikan para hobbit. Pengenalan Aragorn memberi petunjuk bahwa ia bukan seperti yang dipikirkan orang-orang, di mana pakaiannya dijahit dengan baik, tetapi sudah usang. Ia mengisap-ngisap pipa berukiran aneh tersebut, yang menyatakan asal-usulnya yang tidak biasa. Tolkien menunjukkan ia tertarik dengan para hobbit, tetapi menghilangkan atau membuat pembaca meragukan niatnya. Jadi kita perhatikan dari kedua deskripsi di atas merupakan bagian dari kisah. Keduanya menentukan tindakan lebih lanjut dan tidak berhenti untuk mendeskripsikan semua itu secara detail. Dalam contoh Tolkien, kerangka penampilan pertama Aragorn dilakukan oleh Frodo yang memperhatikan minat karakter tersebut terhadapnya. Jadi kutipan ini juga menyoroti kewaspadaan Frodo yang meningkat dengan cara jika seseorang dalam bentuk tulisannya baik, berarti seseorang itu dapat mendeskripsikannya atau mengungkapkan isi pikirannya mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks atau yaitu mengarang. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk langkah-langkah mendeskripsikan seseorang dalam bentuk tulisan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan dari pemateri pertama, dan materi kedua yang akan dilanjutkan oleh Nurul Huda. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ini. B. Kaidah penulisan. Setiap bahasa memiliki kaidah-kaidah penulisan yang berbeda. Begitupun dengan bahasa Arab, memiliki kaidah penulisan dengan aturannya sendiri. Adapun kaidah-kaidah penulisan dalam bahasa Arab ini, pertama, kaidah penulisannya dengan menggunakan kaidah nahwu sorof.
serta ilmu yang lain berkaitan dengan bahasa Arab dalam penulisan yang baik dan benar. 2. Kaidah seni tata bahasa untuk menambah nilai estetika di dalam karya tulis dan menambah ketertarikan pembaca. 3. Kaidah penggunaan mufradat yang tepat, penyempurnaan kalimat yang tersusun dari kosakata, pembuatan paragraf, serta harokat atau tanda baca yang digunakan berdasar kaidah nahwu dan sorof. Seperti kaidah penulisan tak marbuto ini, tak marbuto yang biasanya terletak pada akhir suatu huruf. Tidak semua huruf memiliki tak marbutoh seperti ini. Jika menemukan huruf tak marbutoh, maka biasanya akhir dari huruf tersebut akan dibaca dengan ha mati. Yang pertama, kalian akan menemukan tak marbutoh pada akhir isim mufrodat atau kata tunggal yang bersifat mu'annas. Misalnya seperti kata Aisyah, Syajarah. Kemudian tak marbutoh juga biasanya terletak pada akhir jamak taksir, tetapi yang mufradnya bukan tak muftohah, terbuka atau panjang, seperti kudot. Atau bisa juga ditemukan pada akhir sebagai isim alam yang bersifat muzakkar, seperti asma. Tak marbuto ini juga bisa terletak pada akhir sebagai isim azmi. Kaidah penulisan tak memuftohah atau tak yang terbuka atau panjang ini akan dibaca tak jika sambungannya atau ketika berhenti dengan kalimat sesudahnya. Ia akan tetap dibaca tak bila berharokat fathah, domah atau kasroh. Menjadi tak muftohah jika tak asli terletak pada akhir suatu kata sekaligus merupakan bagian asli dari kata, baik itu pada fiil, kata kerja, isim, atau juga huruf. Kemudian terdapat pada tak domir mutasil pada fi'il madi, yakni pada domir mutakallim, mukrotob, dan muktorobah. Selanjutnya, tak tasnis, tak ta'nis, atau tak yang menunjukkan mu'annas yang terdapat pada fi'il madi. Terakhir, terletak pada tak jamak mu'annas salim. Kaidah penulisan hamzah mutahharifah adalah huruf hamzah yang ada pada bagian atas satu ujung alif, waw, serta ya. Adapun hamzah yang terletak di atas wahyu, dan ada juga hamzah di atas ya. Dan yang terakhir adalah hamzah yang terletak lurus dengan huruf terakhir. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, lanjut dengan materi ketiga yang akan dibawakan oleh Ulfa Soleha. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari Dina Bahiro selaku moderator yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ulfa Soleha, NIM 20202040088. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis mufradat yang mutaradif. Jadi, kumpulan mufradat sinonim dalam bahasa Arab atau yang sering disebut dengan mutaradif atau taraduf. Mutaradif atau taraduf ini yakni banyak lafaz yang memiliki satu makna. Namun perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada taraduf yang sempurna, yakni setiap kata yang berbeda-beda ini mempunyai spesifikasi maknanya masing-masing. Seperti halnya lafaz nadhara, ro'a, syahada. 3 lafaz ini memiliki makna yang sama, yakni melihat. Namun dalam tingkat penglihatannya itu berbeda. Ada yang hanya sekedar melirik, melihat, memandang, dan yang lebih jauh lagi melihat dan juga menyaksikan. Dalam bahasa Arab, sinonim dalam bahasa Arab yaitu mutaradif atau taraduf. Sinonim dalam bahasa Indonesia atau menurut KBBI yaitu persamaan kata. Namun jika dalam bahasa Arab persamaan kata ini atau sinonim itu dinamakan dengan mutaradif atau taraduf. Jadi at-taraduf dalam bahasa Arab yaitu huwa ibaratun an wujudi kalimataini fa aksara laha dalalatan wahidatun. Yang pengertiannya adalah sinonim at-taraduf adalah 2 kata atau lebih yang maknanya kurang lebih sama.
Dikatakan kurang lebih karena memang tidak akan ada dua kata berlainan yang maknanya persis sama. Jadi mengenai pengertian mutaradif, ada beberapa definisi mutaradif ini menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Umar. Mutaradif atau taraduf menurut Umar yaitu sinonim, adalah banyak lafaz tapi satu arti. Sedangkan menurut Yakub, taraduf ialah berbeda arti pada satu lafaz atau beragam lafaz tapi satu makna. Jadi dari beberapa definisi di atas tersebut, meskipun memiliki beberapa istilah yang berbeda, namun pada hakikatnya memiliki pemahaman yang sama, yaitu sinonim atau taraduf adalah kata yang memiliki banyak lafaz namun satu artinya. Contohnya ya seperti tadi, saya beri contoh lagi, seperti lafaz al-mundarrisu, al-muallim, al-ustadu, al-murabbi. 4 lafaz ini berbeda namun maknanya sama, yaitu guru. Contoh lagi, yu'allimu, yurabbi, yudarrisu, yurabbi, yudarribu. Maknanya 4 lafaz ini, yu'allimu, yurabbi, yudarrisu, yudarribu, maknanya mengajar, tapi dari lafaz yang berbeda. Seperti itu kurang lebih contohnya mengenai mutaradif atau taraduf ini. Saya melihat buku karena buku ini adalah salah satu media dalam pembelajaran. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi ketiga. Selanjutnya materi keempat yang akan dibawakan oleh Kholiza. Kepadanya kami persilahkan. Nama saya Kholiza, NIM 202020204070. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat ulama tentang taradub. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa taradub adalah sinonim kata yang memiliki banyak lapas namun satu makna. Di sini menurut Imam Fahrudin, sebagian orang mengingkari adanya taradub. Mereka katakan bahwa suatu kata yang dianggap taradub sebenarnya berjauhan maknanya dari segi nama zat, nama sifat, atau sifat dari sifat. Menurut Taja al-Subki dalam kitab Sarhul Minhaj berkata, sebagian ulama bahasa mengingkari adanya taradub dalam bahasa Arab. Sesuatu yang dianggap taradub sebenarnya berjauhan dari segi sifat, seperti kata al-insan dengan al-bashar. Kata al-insan dipandang dari sifat pelupa atau sifat lemah lembut, sedangkan al-bashar dipandang dari segi kulitnya. Menurut Ibnu Faris berpendapat dinamakan sesuatu dengan nama yang berbeda, seperti kata Sa'ib, Muhanid, dan Hisam. Namanya satu, yaitu Sa'ib, sedangkan Muhanid dan Hisam adalah gelar sifatnya. Ibnu Faris tidak melihat perbedaan yang halus antara nama dengan sifat atau nama lain, tetapi dia melihat bersama gurunya bahwa yang timbul yang terdapat pada kata kerja yang mempunyai perbedaan yang halus, yang tidak masuk dalam kata taradub, seperti kata zahaba, nama, qa'ada, dan lain-lain. Untuk menguatkan pendapatnya, Ibnu Faris menjelaskan perbedaan kata kerja di atas. Maka kata qa'ada dipergunakan setelah berdiri, sedangkan kata jalasa dipergunakan setelah berbaring. Dan ini berlaku pada kata-kata lain. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah materi kelima yang akan dibawakan oleh Angeliani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angeliani, NIM 2020404068. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab adanya taraduf. Asal mula diketahuinya adanya taraduf adalah ketika kita menemukan perbedaan penyebutan pada satu kata benda yang sebenarnya itu sama oleh dua kata atau kabilah lainnya. Dengan perbedaan ini menyebabkan komunikasi antara kabilah-kabilah lainnya menjadi terganggu atau berjalan tidak baik.
Hal ini terjadi pada seluruh bahasa apa saja. Dan sedangkan taraduf dalam bahasa Arab menurut para ulama-ulama bahasa mempunyai sebab-sebab tertentu, yaitu yang pertama, banyaknya perpindahan lafaz Arab dari lahjanya Arab ke lahjanya Quraisy. Jadi penggabungan antara lahja Arab dan lahja Quraisy menggunakan waktu yang cukup lama sehingga banyak mufradat yang tidak dapat digunakan oleh lahjanya Quraisy. Lahja di sini dapat kita artikan seperti gaya bahasa, ciri khas bahasa. Dalam suatu bangsa atau suatu negara itu mempunyai ciri khas tersendiri bahasa. Seperti kita, orang Palembang, suatu kaum orang Palembang pasti mempunyai gaya bahasa tersendiri. Begitu juga lahjanya Arab dan lahjanya Quraisy. Yang kedua yaitu penulisan mu'jam. Penulisan mu'jam mengambil mufradat dan lahja yang bermacam-macam, sehingga banyak mufradat yang tidak dapat digunakan lahjanya Quraisy. Yang ketiga yaitu para penulis mu'jam tidak membedakan antara mu'jam yang hakiki, antara makna yang hakiki dan makna yang majazi, sehingga makna hakiki tetapi digunakan untuk makna yang majazi. Yang keempat yaitu banyaknya perpindahan dari sifat-sifat satu makna nama yang disifatinya. Yang kelima yaitu kebanyakan taraduf pada hakikatnya itu bukanlah taraduf, tetapi lafaz itu berubah karena keadaan yang khusus. Contoh, lafaz lahzo, hadaja, syafana, dan romaka. Lafaz ini menunjukkan makna yang sama, yaitu melihat, tetapi melihat mereka dengan keadaan yang khusus, keadaan yang dengan berbeda-beda. Yang pertama itu contohnya romako. Meromako menunjukkan makna melihat dengan seluruh mata itu melotot. Sedangkan lahzo menunjukkan makna melirik, hadaja menunjukkan makna menoleh, dan rofana menunjukkan makna menatap dengan tatapan yang lama. Jadi kegiatan itu semua yaitu bertujuan untuk melihat, namun melihatnya dengan keadaan yang berbeda-beda. Yang keenam yaitu banyaknya perpindahan dari lafaz-lafaz yang samiyah dan muwaladah, juga lafaz yang diragukan kearabannya dalam bahasa Arab. Yang ketujuh yaitu banyaknya tasif. Tasif di sini yaitu keliruan dalam penulisan dalam buku-buku bahasa Arab terdahulu, khususnya pada ketika tulisan Arab luput dari syakal titik, harokat yang berupa kasrah, fathah, dan dhamma. Jadi itulah sebab-sebab adanya taraduf dalam bahasa Arab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah penjelasan terakhir yang akan dibawakan oleh Muhammad Yusuf dan Siti Robiatul Adawiyah. Kepadanya kami persilakan. Baik, faktor-faktor taraduf dalam bahasa Arab. Taraduf dalam bahasa Arab terjadi karena beberapa faktor. WP menyimpulkan sebagai berikut. 1. Karena bahasa Arab sangat terbuka dengan respon terhadap dialek-dialek bahasa Arab di sekitarnya. Dengan demikian, bahasa Arab banyak menyerapkan kosakata dialek yang lain yang artinya sama. Yang kedua, karena beberapa penyusunan kamus bahasa Arab tidak melakukan seleksi yang ketat dalam penulisan kosakata bahasa Arab. Oleh karena itu, banyak kosakata bahasa lain, khususnya bahasa-bahasa rumpun semit, masuk ke dalam bahasa Arab yang artinya sama. Yang ketiga, pada hakikatnya beberapa kata yang dianggap bersinonim itu memiliki arti khusus. Namun karena ditemukan adanya kesamaan, maka disebut bersinonim, seperti kata jalasa dan qa'ada. Kedudukannya berarti duduk, tapi pada hakikatnya kata jalasa berarti duduk dari berdiri, sementara qa'ada berarti duduk dari baring. Sekian, selanjutnya dilanjut oleh saudari kita Siti Robiatul Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Robiatul Adawiyah, NIM 20 20 20 40 67.
akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul faktor-faktor taroduf dalam bahasa Arab. Menurut Abdul Khair dalam buku linguistik, dua buah ujaran yang bersinonim maknanya tidak akan persis sama. Ketidaksamaan itu terjadi karena berbagai faktor, antara lain yang pertama faktor waktu. Umpamanya, kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan. Namun, kata hulu balang memiliki pengertian klasik, sedangkan kata komandan tidak memiliki pengertian klasik. Terus yang kedua, faktor tempat atau wilayah. Misalnya, kata saya dan beta. Kata saya dan beta adalah dua buah kata yang bersinonim. Namun, kata saya dapat digunakan di mana saja, sedangkan kata beta hanya cocok untuk wilayah Indonesia bagian timur. Terus yang ketiga ada faktor keformalan. Misalnya kata uang dan duit. Kata uang dan duit adalah dua buah kata yang bersinonim. Namun, kata uang dapat digunakan dalam ragam formal, sedangkan kata duit hanya dapat digunakan dalam ragam non-formal. Terus yang keempat ada faktor sosial. Misal, kata saya dan aku. Kata saya dan aku adalah dua buah kata yang bersinonim. Tetapi, kata saya dapat digunakan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Sedangkan kata aku hanya dapat digunakan terhadap orang yang sebaya, yang dianggap akrab, atau kepada yang lebih muda, yang lebih rendah kedudukan sosialnya. Terus yang kelima, bidang kegiatan. Umpamanya kata matahari dan kata surya. Kata matahari dan surya adalah dua buah kata yang bersinonim. Namun, kata matahari bisa digunakan dalam kegiatan apa saja atau dapat digunakan secara umum. Sedangkan kata surya hanya cocok digunakan pada ragam khusus, terutama ragam sastra. Terus yang keenam, ada faktor nuansa makna. Umpamanya kata-kata melihat, melirik, menonton, meninjau, mengintip. Semua kata itu adalah sejumlah kata yang bersinonim. Namun, antara yang satu dengan yang lainnya tidak selalu dapat dipertukarkan karena masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda atau tidak sama. Kata melihat memiliki makna umum, dan kata melirik memiliki makna melihat dengan sudut mata, dan kata menonton melirik memiliki makna melihat dengan sudut mata, dan kata menonton memiliki makna melihat untuk kesenangan, sedangkan kata meninjau memiliki makna melihat dari tempat jauh, dan kata mengintip memiliki makna melihat dari atau melihat celah sempit. Dan dengan demikian, jelas kata menonton tidak dapat diganti dengan kata melirik ataupun kata-kata yang lainnya, karena memiliki makna yang berbeda meskipun kedua kata tersebut dianggap sama. Dari keenam faktor yang dibicarakan tadi bisa disimpulkan bahwa dua buah kata yang bersinonim tidak akan selalu dapat dipertukarkan atau disubstitusikan. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan materi faktor-faktor taroduf dalam bahasa Arab tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada kali ini. Jika terdapat kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang dimengerti, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.